Bapak dan Ibu, bisnis kami di Pertamina memiliki tantangan yang sangat besar, khususnya terkait dengan transisi energi dan disrupsi yang dibawa oleh digitalisasi di era Industri 4.0 ini. Diperkirakan fosil energi ini akan mencapai pertumbuhan tertinggi di 2030, setelah itu akan decline. Dan decline-nya cukup besar seiring dengan transisi energi. Kemudian juga penggunaan oil atau fossil resources ini justru akan pindah ke sektor petrochemical, sektor yang saat ini belum sepenuhnya kami manage. Kemudian juga disrupsi bisnis yang dibawa oleh digitalisasi, yang tidak hanya mengenai bagaimana digitizing proses bisnis, namun juga pasar kami yang kami garap ini berubah perilakunya secara cepat akibat dari digitalisasi ini. Nah, kedua hal ini tidak hanya memaksa kami untuk masuk ke bisnis baru, namun juga memaksa kami harus punya agility. Tadi berkali-kali kita sudah membicarakan mengenai agility ini, untuk bisa adapt dan adopt necessary system, capabilities, resources, partner, dan lain sebagainya. Sebagai oil and gas company, Bapak Ibu, yang selalu sangat prudent karena high risk environment yang kami miliki, tentunya agility ini menjadi sangat menantang. Dan sebagaimana tadi kita semua setuju, employee, talents, ini adalah kunci utama kami untuk bisa melakukan tantangan ini. Dalam kondisi ini Bapak Ibu, untuk mendapatkan talent yang terbaik tentunya menjadi sangat challenging karena saat ini talent market ini menjadi sangat kompetitif, terutama karena talent itu sangat mudah mengakses informasi, baik sangat terkait dengan perusahaan maupun opportunities yang tersedia di pasar. Nah, bagaimana kami memenangkan talent yang terbaik di competitive market ini? Kalau kita berbicara employer branding ini kurang lebih sama dengan branding produk-produk lain. Kebetulan saya juga punya background tidak hanya di SDM tapi juga di sales. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat menantang. Bagaimana employer bisa create brand terlepas dari value proposition yang dia tawarkan. Berbicara hari ini saya izin tidak membahas mengenai how we engage, bagaimana culture kami, bagaimana kami managing performance, karena itu sudah banyak dibahas tadi. Saya hanya akan fokus membahas mengenai branding strategi kami untuk attracting talent di market yang sangat kompetitif ini. Dan tadi berbicara mengenai branding harus berbicara mengenai value proposition. Value proposition ini kami upayakan sekental mungkin dan seunik mungkin sehingga menjadi competitive advantage, pembeda kami dengan perusahaan lain di talent market. Dengan modal competitive advantage ini kami membangun awareness, kemudian brand association, perceived quality, dan yang jadi masalah yang paling susah adalah bagaimana membangun loyalty ini, karena talent yang kita tuju saat ini sangat sulit dibangun loyalty-nya. Apalagi di era digital, sebagaimana tadi disampaikan, kita harus punya strategi yang sangat kuat. Saya berbicara dulu mengenai value proposition, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana generasi Z dan Y yang menjadi incaran kita di talent market saat ini. Mereka sangat kompetitif, digital native, sangat ingin independen, termasuk dari working environment-nya. Bahkan sebelum pandemi pun kami sudah masuk ke area ini. Kemudian saya juga share bahwa dengan 34.000 pekerja di Pertamina Group, 63% pekerja adalah generasi Y dan Z ini, dan sisanya generasi X. Jadi, yes, we know the challenges how to manage this unique generation. Generasi ini ingin meaning, tujuan yang lebih dari sekedar gaji. Mereka juga sangat peduli dengan working and life balance, sangat kompetitif, ingin terus tumbuh dan belajar. Dan atas dasar ini, next slide please, kami di Pertamina sangat gencar, sangat masif mendorong learning activities. Mulai dari yang mobile, dibuat pendek, visual untuk menarik generasi ini. Kemudian juga learning forum, coaching, mentoring, tadi hampir sama dengan Bank Mandiri, karena kami menyadari generasi ini butuh lebih dari sekedar sistem learning, tapi juga interaksi dengan role model.
Selain massive learning activities, juga utamanya hal lain yang kami tawarkan adalah agile working. Dan ini tidak hanya soal bagaimana kita bekerja dari tempat yang fleksibel, di waktu yang lebih fleksibel, dengan workplace yang mendukung, tapi juga bagaimana perusahaan menggunakan pendekatan output deliverables dan bukan hanya proses. Ini juga bagian dari competition culture yang memang sangat memotivasi generasi Y and Z ini. Dengan value proposition tersebut, utamanya di dua hal tadi, kami melakukan branding yang dimulai dengan creating awareness dan perceived value. Yang saya ingin highlight di sini adalah bagaimana kami mensinergikan corporate brand dengan employer branding, baik dengan publikasi berita-berita korporasi secara intensif, maintain healthy relationship dengan media, dan ini Bapak dan Ibu akan meaningless kalau rekrutmen web kami tidak update, sehingga ini juga menjadi salah satu fokus kami juga. Dan menyesuaikan dengan generasi Y and Z yang mengandalkan sosial media sebagai sumber info, menghabiskan 7-8 jam untuk bersosialisasi, maka sosial media juga menjadi salah satu channel yang kami fokuskan. Sebagaimana branding strategi, kami tidak berhenti hanya building awareness. Orang tahu Pertamina gitu ya, tapi then what gitu ya. Nah, kami juga engage dan communicating our values. Nah, ini adalah strategi kami untuk membuat awareness tersebut menjadi desire, menjadi ingin untuk bergabung dengan Pertamina, mulai dari kampus engagement programs yang kuat masif, kemudian kami juga membuat science innovation competition. Ini juga kami punya berbagai program yang mulai dari levelnya CSR sampai benar-benar kami supporting innovators. Kemudian sponsorship baik di acara-acara atau kompetisi olahraga maupun yang lain. Dan yang juga sangat penting adalah bagaimana kami membangun perwira brand. Membangun kebanggaan sebagai pekerja Pertamina yang berjibaku menyediakan energi ke seluruh negeri. Disinilah bagian penting dari branding dalam hal membangun loyalty, karena dengan value ini menjadi salah satu alasan untuk talent becomes attracted dan stay attached bagaimanapun menariknya toko sebelah. Nah, hasilnya dari sisi employer branding, ada 150.000 pelamar setiap tahunnya untuk 500 posisi ini hampir setiap tahun. Kemudian yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan di sini adalah selain value proposition yang tepat untuk target market yang dituju, yang unik, yang menjadi competitive advantage, juga kita harus manage branding activities-nya agar sesuai dengan targeted market.